Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Delia Putri, berasal dari kelas manajemen 11, nomor BP 19101155310520. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen SDM, yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang pertama yaitu rekrutmen. Pengertian rekrutmen adalah rekrutmen merupakan suatu proses mencari, mengadakan, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam suatu organisasi. Sedangkan menurut para ahli, Simamora tahun 2005 mendefinisikan proses rekrutmen sebagai serangkaian aktivitas untuk mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Yang kedua yaitu Hasibuan. Hasibuan 2007. Rekrutmen merupakan usaha mencari dan mengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan kerja yang ditawarkan suatu perusahaan. Yang ketiga itu Nurmansyah tahun 2011. Rekrutmen adalah kegiatan untuk mendapatkan tenaga kerja baru untuk mengisi lowongan-lowongan jabatan yang ada pada unit-unit dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan. Selain untuk mengisi kekosongan dalam perusahaan atau instansi, proses rekrutmen karyawan baru merupakan upaya untuk memajukan suatu perusahaan dengan memunculkan ide-ide baru serta menjaga nama baik sehingga perusahaan lebih dikenal baik oleh masyarakat. Selanjutnya itu seleksi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Sedangkan menurut para ahli, Dale Yoder 1981, seleksi adalah suatu proses ketika calon karyawan di bagian dua bagian yaitu yang akan diterima atau yang ditolak melalui hasibuan. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Seleksi ini didasarkan kepada spesifikasi tertentu dari setiap perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu proses. Menentukan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan dalam hal jenis pekerjaan atau job title dan levelnya dalam perusahaan. Selanjutnya, terus berupaya mendapatkan informasi mengenai perkembangan kondisi pasar tenaga kerja. Yang ketiga, menyusun bahan-bahan rekrutmen yang efektif. Yang keempat, menyusun program rekrutmen yang sistematis dan terpadu yang berhubungan dengan kegiatan sumber daya manusia lain dan dengan kerjasama dengan manajer lini dan karyawan. Selanjutnya, mendapatkan calon karyawan yang berbobot atau memenuhi syarat. Selanjutnya, melakukan tindak lanjut terhadap calon karyawan baik yang diterima maupun yang ditolak, guna mengevaluasi efektif tidaknya rekrutmen yang dilakukan. Selanjutnya itu tujuan. Tujuan dari seleksi yaitu usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang memenuhi kualifikasi dan kompeten dan akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Proses seleksi yaitu 1. Kuantitas jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua, standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah calon tenaga kerja. Kualifikasi yang menjadi dasar dalam seleksi yaitu 1. Keahlian, pengalaman, umur, jenis, kelamin, pendidikan, keadaan fisik, tampang, bakat, temperamen, karakter, kerjasama, kejujuran, kedisiplinan, dan inisiatif dan kreatif. 4. Serangkaian alat-alat seleksi. Metode rekrutmen. Mode tertutup. Yang pertama itu promosi atau rotasi karyawan internal. Rotasi kerja adalah strategi di mana pekerjaan karyawan yang ditukar namun masih dalam perusahaan dan divisi yang berbeda. Sedangkan promosi adalah dengan mengangkat posisi karyawan sebagai bentuk rewards atau apresiasi misalnya dari staf ke asisten supervisor. Yang kedua itu rekomendasi karyawan internal. Cara ini adalah dengan meminta karyawan-karyawan di perusahaan untuk menyebarkan informasi lowongan dan minta rujukan calon kandidat. Bisa dari keluarga, karyawan, kerabat, sahabat, dan siapapun yang bisa direkomendasikan. Selanjutnya itu metode terbuka. Yang pertama itu pemasangan iklan, jasa rekrutmen agencies. Yang ketiga lembaga pendidikan edukasional
institution. Yang keempat, penyaluran kerja dari pemerintah. Yang kelima, gamification. Yang keenam, job fair. Selanjutnya, software ATS, applikan tracking system. Yang ke-8, database talent pool. Yang 9, program internship. Selanjutnya itu penempatan. Penempatan atau placement adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima lulus seleksi pada jabatan atau pekerjaan yang membutuhkannya dan mendelegasikan wewenang kepada orang tersebut. Tujuan dari penempatan yaitu seorang karyawan atau calon karyawan antara lain agar karyawan bersangkutan lebih berdaya guna dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan serta untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sebagai dasar kelancaran tugas. Selanjutnya itu karakteristik penempatan kerja karyawan yang ideal. Yang pertama itu prestasi akademis. Tenaga kerja yang mempunyai prestasi akademis yang tinggi harus ditempatkan pada tugas dan pekerjaan yang memerlukan wewenang dan tanggung jawab besar. Demikian juga sebaliknya, bagi tenaga kerja yang berprestasi akademisnya rendah ditempatkan pada tugas dan pekerjaan dengan tanggung jawab yang rendah. Yang kedua itu pengalaman kerja. Pengalaman kerja adalah pada pekerjaan yang sejenis hendaknya menjadi pertimbangan dalam rangka penempatan tenaga kerja. Pengalaman kerja menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah memiliki keahlian dan keterampilan yang relatif cukup dengan keterampilan yang telah sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang disyaratkan. Selanjutnya itu kesehatan fisik dan mental dalam menempatkan tenaga kerja. Faktor kesehatan fisik dan mental perlu dipertimbangkan untuk menghindari kerugian perusahaan meskipun tingkat kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang dilakukan kurang akurat, terutama tentang kondisi fisik. Namun secara sepintas kondisi tenaga kerja yang bersangkutan dapat dipilih. Yang terakhir yaitu kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan karyawan. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua kemampuan, yang ketiga keterampilan, yang ciri-ciri lain yang meliputi faktor kepribadian, sikap, sifat-sifat mental yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Baiklah, sampai di situ saya dapat menjelaskan materi pada pertemuan ini. Sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.